Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Saya Adinda Dinanti Revlina akan memandu presentasi kelompok 2 yang akan membahas mengenai judul penelitian yaitu mengenai sikap konformitas terhadap toleransi beragama masyarakat Islam dan Buddha. Presentasi ini dilakukan dalam rangka konferensi The Third National Conference on Dakwah and Communication Studies. Kelompok 2 ini beranggotakan Rinata Dewi Albaiti, M. Aldauri Harimahus, Ulin Nuha, Aisyah Putri Ramadhani, Alia Herunisa, Cecilia S., saya sendiri, Muhammad Ikhlasul Amal, Safira Azahra Nadira, Aska Salwa Fadila. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini. Presenter pertama yaitu Alia Herunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kita di sini akan membahas tentang apa itu toleransi. Nah, toleransi itu adalah sebuah apa ya istilahnya seperti sikap untuk menerima dan menghargai perbedaan agama yang terdiri dari dua tipe, ada pasif dan ada aktif di sini. Yang mana kita tuh menerima itu sebagai bentuk pasif dan aktif itu sebagai bentuk melibatkan diri dengan yang lain. Terus ada faktor-faktor seperti pendidikan agama yang sempit, faktor sosial dan politik, serta kebudayaan dan tradisi itu dapat mempengaruhi toleransi beragama. Nah, oleh karena itu juga kita perlu nih untuk meningkatkan pendidikan agama yang toleran dan terbuka dengan membangun dialog antar agama serta mengembangkan kesadaran diri dan kepedulian sosial terhadap sesama. Ini sangat penting, yang mana dari kita membangun dan meningkatkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Yang mana kita bisa tahu bahwasanya negara kita ini adalah negara kesatuan yang memiliki 6 agama yang diakui gitu. Jadi di sini untuk mencapai kerukunan dan apa ya kerukunan dan kedamaian, kita perlu yang namanya toleransi begitu. Next. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan itu pendekatannya itu dengan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui dan menggambar kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga ini bisa memudahkan mendapatkan data yang objektif. Untuk pengambilan datanya, kita itu menggunakan metode dari purpose sampling, yang metode pemilihan sampel berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Nah, teknik pengumpulannya itu yang digunakan dalam penelitian itu berupa wawancara, terus observasi dan dokumentasi juga gitu. Nah, untuk sampel yang diambil itu kami menggunakan 4 orang, yang diantaranya itu ada 2 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Buddha. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Alia Herunisa. Selanjutnya ialah presenter Cecilia S. Kepadanya saya persilakan. Baik, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama yaitu ada aspek toleransi. Nah, kedamaian pada hasil dari sampel ini menunjukkan bahwa pada aspek ini dari argumen ini bahwa membangun kedamaian dilakukan dengan saling mengerti, memiliki empati dan kepedulian. Nah, Kak HZL ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan pendapat. Nah, kalau Ibu CY ini melalui tindakan kasih sayang seperti membantu sesama. Nah, kalau Kak AL ini dengan menunjukkan empati antar umat beragama seperti toleransi. Dan selanjutnya WK dengan kepeduliannya dalam interaksi sosial. Seperti menyapa dan memberi senyuman.
bisa disebut sopan santun lah. Nah, semua ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan peduli untuk menciptakan kedamaian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Cecilia. Selanjutnya yaitu presenter Ulin, saya persilakan. Baiklah, hasil selanjutnya yaitu aspek toleransi. Kesadaran dalam berinteraksi dengan sesama dapat dibangun melalui sikap saling menghargai, menyesuaikan cara berkomunikasi, dan menghindari konflik. Dari subjek pertama, HZL menekankan pentingnya menyesuaikan komunikasi dengan karakter individu untuk menciptakan silaturahmi yang baik. Sedangkan subjek kedua, yaitu CY, dia menekankan bahwasanya fokus pada saling menghormati agar tercipta kenyamanan dan toleransi. Selanjutnya, subjek ketiga, KAL, mengutamakan penghindaran konflik dengan membiarkan perbedaan pandangan selama tidak mengganggu. Dan yang terakhir itu ada subjek WK. Dia berpendapat bahwasanya mengajak untuk melibatkan semua kalangan dalam kerjasama seperti melalui program gotong royong untuk membangun kenyamanan dan keharmonisan. Semua pandangan ini menekankan pentingnya empati, toleransi, dan kerjasama dalam menciptakan kesadaran sosial. Baiklah, selanjutnya itu ada aspek konformitas. Kekompakan kelompok ialah keadaan di mana anggota kelompok memiliki hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Subjek pertama menekankan pada ketaatan akan aturan dan mengandalkan hard soft skill dapat meningkatkan adaptasi terhadap sekitar. Sedangkan subjek kedua menekankan akan tetap menjaga prinsip meski harus menyesuaikan diri dengan lingkungan bukan mayoritas. Subjek ketiga mengungkapkan bahwa dikarenakan sudah mempertimbangkan matang-matang sebelum bergabung dengan suatu kelompok, maka kita perlu menerima konsekuensi yang ada dan tetap menjaga diri lebih baik dalam interaksi kelompok. Dan subjek terakhir menekankan akan adaptasi yang lebih meski terkait hubungan dengan berbeda agama sekalipun. Nah, semua pandangan ini menyatakan bahwa setiap subjek menekankan akan kepercayaan diri dan keteguhan prinsip, adaptasi yang lebih baik, serta berpikiran yang matang sebelum melakukan sesuatu atau membangun relasi dengan kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Ulinoha. Selanjutnya yaitu presenter Muhammad Aldauri, saya persilakan. Thanks. Baik, selanjutnya adalah hasil aspek konformitas. Kesepakatan kelompok ialah persetujuan bersama yang dibuat oleh anggota kelompok terkait tujuan, aturan, atau strategi yang diterapkan. Subjek pertama adalah HZL, tak pernah mengalami situasi di mana terdapat perbedaan berpendapat dalam kelompok. Subjek kedua, CY dan KAL menekankan akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari mayoritas agama lain tersebut agar dapat disesuaikan dengan pendapat pribadi tanpa mengganggu prinsip. Subjek WK mencanangkan lebih baik diadakannya musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat bersama yang netral dan tak saling mengganggu. Semua pandangan ini mengemukakan bahwa seseorang yang berada dalam kelompok perlu lebih mendengarkan dan mencapai musyawarah kelompok terlebih dahulu ketimbang mementingkan ego individual. Baiknya, selanjutnya next. Aspek konformitas. Ketaatan kelompok ialah sikap patuh oleh anggota kelompok terhadap aturan, norma, atau arahan yang telah ditetapkan untuk mendukung keberhasilan kelompok. Subjek HZL tak pernah merasakan tekanan dari kelompok manapun, bahkan hingga terlalu mengikuti pemenuhan harapan suatu individu atau kelompok. Subjek yang kedua, CY merasa pernah berada dalam kondisi dengan sedikit tekanan dari kelompok mayoritas agama lain. Namun meski begitu, ia tetap memberikan prinsip untuk memegang kepercayaan dan pendirian pribadi tanpa mendebatkannya di depan mereka. Subjek KAL dan WK pun merasa bahwa diri ini perlu lebih fleksibel dan mengadaptasikan pendapat supaya lebih membuka diri tanpa adanya pelaksana terhadap ketaatan yang cenderung dalam kelompok. Semua pandangan ini menekankan akan penghindaran dari sikap yang terlalu mengikuti suatu kelompok
jika hanya akan meninggalkan prinsip yang dipegang sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Aldauri. Selanjutnya, presenter Aisyah, kepadanya saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi dari artikel yang telah kami buat. Temuan dari para subjek yang telah kami teliti menunjukkan bahwa toleransi itu berakar pada saling pengertian, penghormatan, dan empati. Sikap proaktif seperti bersedekah, menerima pendapat orang lain, dan melibatkan komunitas dalam kegiatan bersama sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang pentingnya empati dan komunikasi dalam membangun kohesi sosial. Lebih lanjut lagi, pendekatan deskriptif ini menyoroti bagaimana sih individu itu dari berbagai latar belakang yang berbeda mampu berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang harmonis melalui tindakan nyata dan sikap terbuka. Temuan-temuan yang kami dapatkan ini menunjukkan bahwa toleransi itu bukan hanya soal menerima perbedaan, tetapi juga bagaimana setiap individu secara aktif menciptakan lingkungan yang harmonis melalui empati, komunikasi yang baik, dan keterlibatan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Supriyanto dan Wahyudi pada tahun 2017 yang mengukur skala karakter toleransi bisa digunakan untuk mengukur tingkat toleransi siswa. Baik, yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Aisyah. Selanjutnya, kepada presenter Rinata, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan membacakan hasil diskusi yang sudah dijelaskan oleh saudari Aisyah tadi. Jadi, hasil pembahasan pada aspek konformitas menunjukkan bahwa dalam kelompok multi agama dapat dicapai melalui kemampuan adaptasi, keterbukaan, dan komunikasi yang baik. Setiap subjek memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi perbedaan. Tapi prinsip umum yang mereka pegang adalah tetap saling menghargai, menjaga toleransi, dan tetap mematuhi keyakinan pribadi. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadani pada tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa konformitas dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk menyesuaikan diri tanpa mengorbankan prinsip dasar mereka. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter Rinata. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang erat antara sikap konformitas dan tingkat toleransi beragama pada masyarakat Islam dan Buddha di daerah Sungai Pangeran, Palembang. Sikap konformitas yaitu kecenderungan seseorang untuk mengikuti aturan atau norma dalam kelompok, membantu menciptakan sikap saling menghormati dan memahami antar kelompok agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi di daerah tersebut bersifat aktif, seperti menunjukkan empati, terbuka dalam berkomunikasi, dan ikut serta dalam kegiatan bersama. Dalam menciptakan suasana masyarakat yang rukun, meskipun terdapat perbedaan agama. Dengan kata lain, toleransi bukan hanya soal menerima perbedaan, tapi juga soal melakukan tindakan yang nyata, yang bisa mempererat hubungan antar kelompok, seperti saling mendukung, berdialog, dan bekerja sama. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mati kalau record. Oi, dengar, oi.